Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek web mata kuliah pemrograman web dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Melati Sagita Eskom. Saya Farul Islamawan akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari web Rumah Sakit Keluarga Utama. Untuk hasil dari tampilannya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Di sini saya akan membahas beberapa dari hasil proyeknya, tidak secara keseluruhan, dan mungkin beberapa patch lainnya atau beberapa komponen lainnya yang ada di web ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Untuk yang pertama-tama di sini saya akan membahas untuk tampilan beranda atau tampilan homepage-nya. Di sini di tampilan paling awal, di sini saya masukkan sebuah image untuk banner dari header ataupun dari homepage-nya. Lalu di sini di bawahnya saya tambahkan untuk fasilitas highlight, di mana fasilitas yang terdapat di rumah sakit tersebut. Lalu di bawahnya saya munculkan juga mini highlight untuk teknologi-teknologi yang sudah dipakai oleh rumah sakit tersebut. Selanjutnya di bagian bawah saya masukkan untuk dua button, di mana button medical check-up untuk melakukan pendaftaran berbentuk form untuk pemilihan paket medical check-up. Lalu untuk yang button yang konsultasi spesialis, di sini berbentuk form juga untuk pendaftaran berdasarkan keluhan yang dialami oleh pasien dan bisa langsung rujukan ke dokter spesialis. Lalu untuk di bagian bawahnya di sini saya masukkan mini artikel, di mana mini artikel ini berisi tentang beberapa informasi mengenai kesehatan. Lalu di bagian bawahnya saya masukkan untuk komponen-komponen dari supportship ataupun partnership, di mana brand-brand ini yang mensupport ataupun memberikan partner hubungan bisnis dengan rumah sakit tersebut. Lalu di bagian footer ini saya tambahkan untuk program CSR, pencapaian, pusat bantuan, dan beberapa social media button. Lalu di sini juga saya tambahkan copyrights untuk websitenya dengan nama Rumah Sakit Keluarga Utama. Untuk tampilan homepage ini dari hasil yang saya buat untuk HTML code dan CSS code. Untuk CSS code-nya saya buat dengan tipe embed style, di mana CSS-nya saya masukkan ke dalam dengan satu file dengan HTML code-nya. Nah, di sini ada beberapa tag ataupun beberapa kelas yang saya buat untuk memberikan CSS style ataupun memberikan tampilan-tampilan yang menarik agar websitenya terlihat lebih rapi dan lebih variatif untuk coloring warnanya. Lalu di bagian HTML code-nya, di sini saya masukkan untuk header dari section header. Di sini saya masukkan untuk logo rumah sakit, lalu ada nama rumah sakit. Lalu di sini juga saya tambahkan untuk menu dari navigasi untuk kolom hospital, layanan, dan tentang. Lalu di sini juga saya masukkan untuk kelas header right, di mana header right ini terdapat komponen search container. Lalu ada juga login button. Lalu di
Setelah header, ya, saya buatkan section banner. Section banner ini yang akan memunculkan banner header tadi. Lalu selanjutnya section class yang saya buat lagi adalah service. Service ini yang saya tambahkan hanya sebagai service fasilitas yang terdapat di rumah sakit saja. Di sini saya masukkan image berupa PNG, dan di sini juga saya berikan nama berdasarkan image-nya atau berdasarkan icon yang saya masukkan. Lalu di sini juga ada section highlight. Nah, di sini saya masukkan untuk image-nya berupa JPEG dengan masing-masing highlight-nya. Contohnya seperti ini, ada H3 untuk komponen H3, tag-nya bedah robotik. Lalu tag P ini untuk memasukkan dari mini highlight-nya ataupun kontennya. Nah, setelah section highlight, selanjutnya section artikel. Section artikel ini bentuknya hampir sama dengan section highlight, hanya saja perbedaan dari warna background maupun dari ukuran kanvasnya ataupun dari ukuran bentuk tampilannya. Di sini juga masih sama menggunakan tag H3 dan tag P untuk memunculkan konten. Lalu di sini selanjutnya section class yang tadi saya sebutkan partnership ataupun supportship. Di sini saya masukkan logo-logo dari seluruh partnership dari rumah sakit tersebut. Lalu yang terakhir adalah footer container. Di sini saya buatkan sectionnya section footer, di mana class-nya saya buatkan footer container dan social media icon. Lalu di footer link ini saya masukkan untuk program CSR dan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Lalu di sini juga ada social media icon, dimana di sini saya masukkan untuk segala ikonnya dan saya buatkan untuk tampilannya agar lebih menarik. Dan untuk yang terakhir di sini ada copyright, di mana saya masukkan dengan nama rumah sakit keluarga utama. Lalu di sini untuk yang selanjutnya saya bahas adalah dari tampilan page layanan. Di tampilan page layan ini lebih diutamakan untuk beberapa layanan yang mungkin hanya ada di rumah sakit ini saja, ataupun yang sangat dianjurkan ataupun sangat rekomendasi dari rumah sakit ini. Yang pertama itu seperti layanan gawat darurat, lalu pusat kanker, pusat jantung, layanan kebidanan, dan pusat rehabilitasi medis. Untuk HTML code-nya di sini hampir sama sebenarnya dengan homepage dari bagian header maupun bagian footernya. Cuman di sini saya tambahkan untuk tampilan dari section class service-nya. Di bagian service card-nya ini saya pecah menjadi ada 5 bagian, dimana setiap bagiannya ini saya ubah untuk tampilannya agar lebih memanjang dibandingkan service card ataupun service class yang ada di hospital HTML. Lalu di sini juga untuk button-button yang ada di headernya ini juga sama semuanya untuk link ke hospital HTML, layanan, dan tentang. Lalu di bagian footer juga ini juga sama dengan hospital, hanya penambahan dari service card-nya saja dan perubahan dari tampilannya. Selanjutnya untuk tampilan tentang, di sini tampilan tentang itu lebih kepada visi misi maupun sejarah berdirinya rumah sakit keluarga utama. Di bagian atas di sini saya masukkan image dari tampilan
depan rumah sakit tersebut. Lalu di bagian keduanya adalah visi misi, lalu yang terakhir adalah sejarah berdirinya. Di sini saya masukkan keseluruhan dari ringkasan sejarahnya. Yang saya masukkan di sini adalah dummy semua untuk data-datanya. Lalu untuk HTML code-nya, header dan footer masih sama dengan hospital HTML dan layanan HTML. Yang saya ubah di sini hanya di bagian section class, yaitu about dan about card. Di sini saya buat dua, visi misi saya pisahkan. Lalu di sini juga saya tambahkan untuk style yang berbeda, karena di sini saya mau untuk yang visi misinya ini tampilannya itu ataupun tampilan dari teksnya itu rata tengah. Jadi saya pisahkan antara visi misi dan about card dari sejarah. Nah, di sini saya masukkan juga untuk list-listnya. Saya gunakan untuk listnya yaitu untuk yang biasa ataupun yang bulat. Nah, di sini untuk yang about card tidak saya tambahkan style tambahan lagi di sini. Saya hanya masukkan dari CSS-nya saja. Karena saya tidak mau membuat untuk kelas baru dari about card ini, karena secara keseluruhan tampilannya sama, hanya berbeda dari tulisan ataupun perataan dari teksnya saja, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Saya sudah membahas untuk yang beranda, layanan, dan tentang. Untuk kurang lebihnya yang akan dibahas oleh teman saya adalah dari function button masuk ataupun button login, lalu dari function medical check up, konsultasi spesialis, program CSR, pencapaian, pusat bantuan, dan button sosial media. Terima kasih untuk teman-teman semuanya dan Ibu dosen Sri Melati Segita Eskom. Atas waktunya, saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafif Akmalabiu dari kelompok 2 pemrograman web. Di sini saya ingin melanjutkan apa yang sudah dibuat dan dijelaskan oleh teman saya Farul Islamawan yang sebelumnya membuat halaman utama atau halaman beranda pada proyek chemical ini, membuat site sistem rumah sakit. Sebelumnya teman saya Farul sudah membuat halaman utama tampilan beserta HTML-nya, lalu ada tampilan dan page beranda, layanan, dan tentang. Di sini saya ingin melanjutkannya, yaitu mengenai page login atau page masuk. Ketika kita mengkliknya, sini tampilan yang pertama kita lihat yaitu background yang berisi logo dari rumah sakit tersebut. Lalu ada dua box yang untuk menginput username dan password, serta ada satu login button. Untuk HTML code-nya itu kurang lebih masih sama seperti yang sebelum dibuat Farul. Di sini kita membuat sebuah kelas dan section untuk merapikan tampilan, mulai dari login button, tulisan-tulisan, teks, sampai alignment dari teks tersebut. Yang membedakan hanyalah saya menambahkan section login container untuk kita menginput beberapa kelas lagi, yaitu seperti kelas untuk menginput username, lalu password juga. Ketika kita sudah mengisi keduanya, lalu kita mengklik login button, kita akan diarahkan ke halaman utama atau halaman beranda. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai page medical check up. Di sini terdapat satu button yang ketika kita mengklik, kita akan diarahkan menuju form pendaftaran medical check up. Untuk tampilan sini hanya ada kontainer yang berisi beberapa inputan. Yang pertama itu ada inputan nama lengkap, inputan tanggal lahir. Di sini kita bisa memilih dan menginput tanggal, bulan, dan tahun. Lalu ada inputan agama, inputan tempat tanggal lahir, tempat tinggal,
lalu nomor telepon, serta kita di sini ada satu inputan untuk memilih paket medical check up yang kita klik, berisi banyak pilihan. Paling bawah di sini ada satu button itu untuk mendaftar. Untuk HTML code-nya pada medical check up itu kurang lebih masih sama persis dengan page yang dibuat oleh Farel, yaitu page tentang dan layanan. Mulai dari footernya hingga header hingga footernya itu kurang lebih masih sama. Yang membedakan hanyalah saya menambahkan section baru untuk form containernya. Sini untuk merapikan form container login ke MCU. Lalu saya juga menambahkan section untuk inputan-inputan yang ada dalam form medical check-up. Pertama sini saya menambahkan form containernya. Lalu dalam form container tersebut berisi beberapa kelas lagi untuk menginput nama, untuk menginput tanggal lahir, agama, alamat tempat tinggal, nomor telepon. Dan pada section satu ini saya membuat lebih panjang karena ketika kita mengkliknya itu akan menampilkan beberapa pilihan paket medical check up. Pertama itu ada paket dasar, paket lansia, paket perusahaan, paket pemeriksaan fisik, tes darah, dan tes nafsa. Lalu pada paling bawah itu ada submit button, yang kita klik kita akan diarahkan menuju halaman utama. Lalu untuk bagian footer itu kurang lebih masih sama dengan sebelumnya, yang berisi logo-logo partner. Terus di footer container berisi program CSR, pencapaian, bantuan. Terus pada footer juga berisi beberapa icon media sosial yang kita klik kita akan diarahkan menuju halaman media sosial rumah sakit. Selanjutnya itu saya ingin menjelaskan mengenai page konsultasi spesialis. Di sini juga sebelah medical check up terdapat satu button, yaitu button menuju page konsultasi spesialis. Ketika kita mengkliknya akan ada tampilan seperti ini. Ada page konsultasi ini berisi satu kontainer yang isinya itu beberapa box inputan dan ada satu button juga. Pertama itu ada inputan nama lengkap, tanggal lahir, agama, lalu tempat tinggal, nomor telepon. Sini membedakan ada keluhan yang dialami dan jenis asuransi yang bisa kita pilih. Lalu ada nomor poli dan juga paling bawah sini ada jenis poli yang bisa kita pilih. Lalu di paling bawah sini ada button daftar. Untuk HTML-nya itu kurang lebih sama persis dari header hingga footernya dengan page medical check up. Yang membedakan hanyalah saya menambahkan sebuah section untuk menginput beberapa data pendaftaran. Pada bagian sini saya menambahkan section class form container, yaitu kontainer yang tadi berisi banyak inputan. Lalu di dalam kontainer tersebut saya tambahkan juga beberapa kelas untuk menginput nama lengkap, tanggal lahir, agama, tempat tinggal, dan nomor telepon, terus lalu keluhan yang dialami, serta jenis asuransi yang tadi ketika kita klik itu akan menampilkan beberapa opsi seperti opsi BPJS, opsi Allianz, Prudential, AIA Insurance, atau asuransi swasta lain. Lalu di bawahnya juga ada section untuk mengisi atau ada kelas untuk mengisi nomor polis. Lalu yang terakhir sini ada sebuah kelas untuk kita memilih jenis poli yang kita inginkan. Yang ketika kita klik akan menampilkan beberapa pilihan seperti poli penyakit dalam, poli gigi, poli anak, poli kandungan, poli jantung, dan poli bedah. Dan paling bawah di sini saya menambahkan sebuah submit button. Untuk bagian footer itu masih sama kurang lebih, berisi section partner yang diisi oleh logo-logo dari partner rumah sakit. Lalu di bagian paling bawahnya juga ada footer container yang berisi beberapa inputan seperti program CSR, pencapaian, dan bantuan. Lalu ada juga di paling bawah lagi beberapa satu kelas yang berisi beberapa icon media sosial yang di sini ketika kita klik akan diarahkan menuju halaman media sosial rumah sakit tersebut.
Kurang lebih begitu yang saya buat atau yang saya tambahkan dari apa yang sudah dibuat oleh teman saya Fahrul Islamawan. Untuk selanjutnya pada bagian footer itu akan dijelaskan oleh teman saya seperti program CSR, pencapaian, pusat bantuan, dan ada beberapa media sosial lagi yang ketika kita klik akan menuju ke halaman media sosial tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Abdi. Saya dari kelompok 2 ini melanjutkan presentasi website yang kelompok kami buat, yaitu website Rumah Sakit Keluarga Utama. Di sini saya ingin membahas tentang program CSR dan pencapaian. Di website ini, di bagian bawah atau di bagian footer, ini terdapat program CSR dan pencapaian. Pertama, kita membahas program CSR. Dan ini adalah tampilan-tampilan CSR yang sudah dibuat. Dan program CSR ini menunjukkan komitmen rumah sakit terhadap masyarakat dan lingkungan. Halaman ini diorganisir menggunakan struktur HTML yang sederhana dan efektif, memanfaatkan kartu-kartu atau bentuk kartu untuk menyajikan informasi yang jelas. Struktur halaman program ini CSR ini dilakukan rumah sakit yang dirancang agar mudah dibaca dan menarik bagi pengunjung. Tiap program CSR ini ditampilkan dalam bentuk kartu terpisah yang berisi gambar, judul, dan deskripsi tentang program tersebut. Dan di bagian CSR ini untuk membungkus seluruh bagian program CSR dalam satu bagian untuk memudahkan pengelompokan dan styling. Kelas CSR digunakan untuk memberikan styling khusus dengan CSS. Untuk bagian div kelas program card, di bagian div ini dengan kelas program card ini membungkus setiap kartu program CSR. Tiap kartu memiliki dua bagian, yaitu image untuk menampilkan gambar dari program tersebut, dan ini untuk berisi judul program apa aja yang ada di rumah sakit. Dan untuk ini untuk deskripsi program CSR apa aja yang ada di tersebut. Dan untuk selanjutnya kita membahas tentang pencapaian. Di sini ada bagian pencapaian yang berisi tentang sertifikat apa aja yang sudah dicapai oleh rumah sakit. Bagian pencapaian berisi penghargaan yang diraih oleh Rumah Sakit Keluarga Utama ini menunjukkan pengakuan atas kualitas layanan dan kontribusi rumah sakit terhadap kesehatan masyarakat. Struktur halaman ini ditampilkan dalam kartu terpisah yang berisi informasi tentang penghargaan yang diraih oleh rumah sakit dalam bentuk kartu, dan setiap kartu ini berisi judul dan deskripsi di mana bagian rumah sakit ini mencapainya. Salah satunya adalah akreditasi Kars Paripurna, dan di sini pada tanggal 15 Januari 2023, dan seterusnya ini adalah bagian deskripsi yang diraih pencapaiannya oleh rumah sakit tersebut. Dan di sini kita membahas struktur HTML-nya, yaitu section class. Di sini untuk membungkus seluruh pencapaian rumah sakit dalam satu bagian yang terpisah. Kelas assessment ini digunakan styling khusus agar bagian ini terlihat rapi dan profesional. Di bagian assessment card digunakan ini untuk membungkus setiap pencapaian rumah sakit dalam sebuah kartu. Setiap kartu berisi judul pencapaian dan deskripsi dan mengenai pencapaian tersebut. Dan ini salah satunya adalah H2, yaitu penghargaan apa aja yang didapat. Salah satunya adalah Green Hospital Certification. Dan di sini terdapat deskripsi untuk pencapaian yang sudah diraihnya. Jadi pencapaian rumah sakit dibentuk seperti ini agar memudahkan bagi pengunjung web. Jadi
bisa memberitahukan kepada pengunjung web apa aja sih yang sudah diraih oleh rumah sakit keluarga utama ini. Dan kesimpulannya adalah struktur HTML ini menampilkan program CSR dan pencaman rumah sakit keluarga utama secara terorganisir dengan kartu-kartu yang memudahkan pengunjung memahami informasi. Elemen-elemen image seperti image atau H2 ini seperti ini berfungsi untuk menyampaikan informasi secara visual dan teks dengan secara jelas untuk menyampaikan informasi. Demikianlah pembahasan yang sudah saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat bantuan dan ikon-ikon sosial media. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pusat bantuan. Formulir ini digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna seperti nama, tanggal lahir, agama, alamat, nomor telepon, dan keluhan yang dialami. Nah, formulir ini disusun secara sistematis menggunakan elemen HTML. Nah, di sini saya menggunakan div untuk pengelompokan, label untuk keterangan, lalu ada input untuk isian data, dan tekstera untuk teks-teks yang lebih panjang. Lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang icon-icon sosial media. Elemen hyperlink ini membuat tautan ke suatu halaman. Contoh, misalkan di sini saya mau klik Instagram. Nah, tujuannya mengarah ke pengguna platform media sosial terkait saat ikon diklik. Tujuan menunjukkan tautan link ini langsung ke berbagai platform media sosial. Tentu tidak hanya Instagram, di sini ada Facebook, YouTube, LinkedIn, serta ke layanan komunikasi seperti email dan WhatsApp. Nah, lalu untuk codingannya, sini saya menggunakan ref. Nah, ref ini menentukan alamat yang akan dikunjungi saat ikon diklik, yang seperti saya bilang tadi, contohnya seperti Instagram ya teman-teman. Lalu fitur ini memudahkan, atau yang kita bisa sebut fitur ini adalah fitur standar yang mempermudah navigasi ke media sosial. Bagaimana gambar dan tautan bekerja sama-sama untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif. Nah, saya rasa cukup dan tidak ada lagi. Sekian dari saya. Bila mana ada kekurangan, mohon lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.